Kepada Bapak Nurdin Halid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. Kurang, jawab jaya dengan lantang. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, itu baru tenis akan maju, baru pelti. Yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Surono, Deputi Peningkatan Prestasi dan Olahraga. Terima kasih Pak Deputi. Tadi saya bicara Pak Menpora dari kemarin, beliau akan hadir insya Allah 18 malam. Pembukaan Rapat Kerja Nasional PLT se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KONI, diwakili oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andri Sutarno, Wakil Ketua Umum KONI. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Tadi malam saya masih bicara dengan Ketua Umum, beliau masih di Surabaya. Tapi insya Allah 18 malam juga hadir dalam pembukaan Rakernas. Yang saya hormati para sponsor yang sempat hadir. Terima kasih Pak Andika, Vice Presiden Corporate Bank Mandiri. Terima kasih Corporate Stakeholder Bank Negara Indonesia BNI, Ibu Pisah Manafi. Terima kasih. Pak Mahendra, Stakeholder Relation Head Bank BTN, Bank Tabungan Nasional. Terima kasih atas kehadirannya. Dari PT Inalum yang sempat hadir, Pak Yanera, terima kasih atas kehadirannya. Dari Mills dan seluruh sponsor yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para wakil ketua umum yang sempat hadir, Profesor Dr. Jafar Hasa, wakil ketua umum yang juga ketua penyelenggara HUT PLT ke-89, Raffi Ahmad. Beliau ini adalah juga staf khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda, tapi kalau di sini dia wakil ketua umum. Sekjen Andi Pajar Asti, Bendahara Umum Pak Rinto, ini Bendahara Umum PLT, Pak Deputi adalah Ketua Komisi 12 ya. Ketua Komisi 13. Salah satu mitra kerjanya adalah Sesnek. Saya sudah minta beliau bagaimana supaya sarana prasarana olahraga yang berkaitan dengan prestasi diserahkan kepada cabur yang bersangkutan. Nah, contoh tempat ini, Pak Deputi, Pak Andri, ini mesti perjuangkan Pak. Ya, ini awal sambutan dulu ini. Kenapa? Karena suatu hal yang menurut saya terjadi ketidakadilan. Ketika sebuah cabur diminta oleh bangsa ini, diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mengharumkan negara di luar, tapi kemudian negara tidak hadir dalam menciptakan fasilitas untuk mendorong daripada tercipta prestasi. Misalnya kita SEA Games, ya tentu PLT ditargetkan emas, ada 5 emas diperebutkan, Asian Games, Olimpiade, tapi kita sewa kantor yang merupakan milik negara. Ini ketidakadilan telah terjadi. Jadi ini tugasnya Pak Menpora, melalui Pak Deputi dan KONI, serta Pak Rinto dari Komisi 13 untuk memperjuangkan itu. Ini bagian daripada upaya kita menciptakan prestasi dalam rangka mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Seluruh peserta yang saya hormati, hadir Ketua PLT Provinsi, ada Pak Prof. Sahrial, Sumatera Utara. Beliau hadir ini karena pimpinan kontingen untuk Sumatera Barat. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian Pak Fuad, Ketua PLT Nusa Tenggara Barat. Pak Jbar, sahabat saya, Ketua PLT Sulawesi Barat.
Ini beliau juga adalah anggota DPR RI dari Komisi 4. Jadi beberapa anggota DPR yang mengurusin PLT ini. Insya Allah bisa kita kolaborasi untuk baut. Seluruh peserta hadirin undangan yang amat saya muliakan, sahabat-sahabat seluruh pengurus PLT. Alhamdulillah, nikmat Allah telah turun kepada kita, baik di kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga di pagi hari ini kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pembukaan final Kejurnas antar pengurus PLT Indonesia dan kelompok umur 16. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Menpora mulai Deputi bahwa 5,5 bulan setelah kami dilantik oleh KONI dengan Bapak Menpora, telah kita mempersiapkan merangkai berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan visi misi Ketua Umum yang sudah disahkan di dalam Munaslup PLT pada bulan Juni 2024, yaitu membangun industri tenis Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan keras ini. Dan ini telah kami siapkan blueprintnya. Bagaimana sebuah mimpi untuk kita masuk ke Olimpiade. Bagaimana bisa menciptakan medali emas di Asian Games. Bagaimana kita menghadirkan pemain-pemain profesional dari ranking 1 sampai ranking 100 dunia. Baik perorangan putri, ganda campuran, ganda putra, dan sebagainya. Itu semua sudah kita siapkan roadmap-nya ke situ dalam 5 bulan. Nah, semua ini akan kita lakukan dimulai dengan konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi adalah bagaimana pengurus PLT provinsi, kabupaten kota melakukan konsolidasi organisasi dalam bentuk musyawarah-musyawarah sehingga terjadi penyegaran daripada kepengurusan. Yang kedua adalah kita membuat rapat kerja nasional yang insya Allah dilaksanakan 18 sampai tanggal 20 untuk memberikan gambaran, pemahaman, visi terhadap seluruh penggiat tenis di seluruh Indonesia. Ini Pak Deputi, sehingga nanti kita sudah punya program yang tertata dengan baik. Kemudian kompetisi kita lakukan dengan 4 kompetisi. Yaitu ada kompetisi 14, 16, 18 senior yang hanya boleh dilakukan oleh seluruh instrumen struktural PLT. Yang kedua ada turnamen. Ada turnamen yang wajib dilaksanakan oleh PLT yang selama ini sudah berjalan, tapi ada turnamen yang dilakukan oleh para penggiat tenis Indonesia. Yang ketiga adalah kompetisi liga profesional, liga tenis profesional, seperti sepak bola. Ya. Nanti ada pertandingan yang terus tiap minggu sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember. Ini dilakukan oleh klub-klub profesional. Yang keempat adalah komunitas. Ini komandonya nanti Pak Raffi Ahmad, selaku Wakil Ketua Umum yang membidangi komunitas. Sehingga dengan demikian, maka seluruh kepentingan, seluruh harapan, seluruh minat dari insan-insan penggiat tenis itu akan terakomodir dalam program PLT se-Indonesia. Pak Deputi perlu saya laporkan bahwa dalam rangka menciptakan prestasi, maka kita juga telah membuat suatu program Sport Science yang dikomandai oleh Profesor Sahrial. Programnya telah kita siapkan dan kita telah menetapkan 10 provinsi sebagai pusat pembinaan untuk menciptakan prestasi yang betul-betul menerapkan daripada pembinaan tenis ini dengan Sport Science. Ini negara harus hadir untuk menyiapkan fasilitasnya. Sehingga dengan demikian insya Allah apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan pemerintah, bagaimana bulan Desember nanti kita bisa tetap juara umum SEA Games, tapi 2028 kalau nggak salah, bagaimana kita 2006 bagaimana kita bisa mendapatkan emas di Asian Games. Kemudian selanjutnya Olimpiade dengan rangkaian program yang kita lakukan. Mengawali semua itu, maka dalam rangka peringatan HUT ke-89 PLT dengan ketuanya Pak Raffi Ahmad, maka kita menyelenggarakan kejuaraan antar pengurus se-Indonesia. Ini bagian daripada langkah pengurus pusat
untuk menciptakan keakraban, menciptakan kekompakan, menciptakan persatuan antar pengurus PLT kabupaten kota, provinsi dengan pusat. Memang saya memahami, saya baru menyadari bahwa membina sepak bola berbeda membina tenis. Saya pernah ketua umum PSSI 2 periode. Pernah menjadi ketua bidang tim nasional, pernah menjadi manajer dan juara. Kulturnya berbeda. Ini baru saya sadar Pak Sahrial dengan sahabat-sahabat pengurus. Membina sepak bola, pendekatannya, culture-nya adalah kegotong royongan, kebersamaan, kerjasama, teamwork. Tapi membina tenis adalah perorangan, individualistis. Ada perbedaan culture, kultur yang berbeda. Itu baru saya menyadari beberapa malam ini setelah saya renungkan. Kenapa PLT kita seperti ini? Kenapa ada preman-preman di PLT ini? Kenapa ada anasir-anasir di PLT ini? Dan insya Allah Pak Deputi, di hadapan kita semua, saya akan bereskan orang-orang seperti ini. Saya tidak akan tunduk dengan orang-orang yang tidak mau melihat PLT maju. Ya. Kalau secara konstitusional, hari ini pun saya bisa berhenti. Saya sudah canangkan blueprint. Ada yang mau ambil silakan, tapi konstitusional. Melalui mekanisme. Tapi kalau preman, saya akan hadapi. Saya tidak akan mundur karena hanya ada preman di PLT ini. Tuh, ya. Jadi ini Pak Deputi, insya Allah kejuaraan antar pengurus ini karena saya harus mengkompakkan. Tidak ada keberhasilan tanpa persatuan. Jati diri bangsa ini adalah gotong royong. Jati diri bangsa ini adalah kekeluargaan, bukan individualistis. Sekalipun tenis ini kita bina secara individualistis, tapi pengurusnya harus gotong royong. Pengurusnya harus ada kebersamaan. Pengurusnya harus ada kekeluargaan. Pemain boleh kita bina individualistis, tapi pengurusnya harus kompak. Tidak ada keberhasilan tanpa persatuan. Dan persatuan adalah merupakan wujud daripada penjabaran nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Setuju pengurus? Itu sehingga dengan demikian maka ini akan kita lakukan setiap tahun. Yang kedua, dalam rangka menciptakan prestasi kita mulai dengan kompetisi kejurnas untuk usia 16. Jadi usia 16, 14 kami kelompokkan masih festival. Tapi 16 adalah awal untuk kita meningkatkan prestasi menuju umur 18. 18 ke senior. Dan ketika di senior hendak masuk ke liga profesional itu sudah ada aturan-aturan yang kita telah lakukan. Dan ini semuanya akan kita lakukan setiap tahun. Oleh karena itu para sponsor, ya mohon bantu aja juga. Karena tidak mungkin seorang Nurdin Halid yang bisa membangun tenis ini. Maka dari BNI, BTN, BRI, dari Inalum dan sebagainya, terima kasih atas kehadirannya. Ini baru awal Pak. Insya Allah tahun-tahun mendatang kita akan ledakkan lebih daripada yang terjadi hari ini. Terima kasih semuanya, khususnya kepada Ibu Andi Ani. Karena salah satu sponsor utama daripada kegiatan hari ini termasuk besok malam adalah Ibu Andi Ani Nurdin Halid. Terima kasih. Saya tidak akan bisa keluar dari kantor kalau bukan persetujuan beliau. Kita tepuk tangan dulu untuk Bu Andi Ani. Seluruh peserta, ya, ini awal. Ya. Insya Allah terus akan kita lakukan kompetisi. Saya punya mimpi tiada hari tanpa pertandingan tenis di Indonesia. Oleh karena itu bidang kompetisi, turnamen telah saya perintahkan untuk menyusun kalender kompetisi kita dari Januari sampai dengan Desember. Sehingga begitu kompetisi kita 14, 16, 18 senior, liga profesional ditambah dengan turnamen, maka itu pasti tidak hari tanpa pertandingan tenis. Ini semakin menciptakan kegairahan daripada pemain-pemain tenis di Indonesia. Dan perlu kita sadari bahwa tenis ini tidak ada duanya. Kalau pemain bola, saya juga pemain bola. Umur 60 sudah tidak main bola. Tapi tenis umur 80 masih main tenis. Saya hari ini 67 masih bisa melawan umur 20. Itulah kelebihan daripada tenis. Oleh karena itu mari kita bersama bahu-membahu meningkatkan prestasi tenis untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Setuju? Salam olahraga. Salam olahraga. Saya mohon Ketua Umum KONI untuk memberikan sambutan. Dan juga Bapak Deputi memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi final kejuaraan antar pengurus dan kelompok umur 16. Dan ini kita siapkan hadiahnya 500 juta Pak. Hadiah untuk turnamen ini, kompetisi ini adalah 500 juta.
Mungkin ini yang tertinggi sepanjang sejarah PLT. Atau mungkin PLT belum pernah menyelenggarakan itu. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teriakkan lagi, salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih tentunya untuk kata sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid atas sambutannya, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Salam olahraga. Yes, sangat luar biasa sekali semangat yang tadi diberikan oleh Bapak Nurdin Halid. Tentunya dengan kebersamaan kita bisa bersama-sama meraih keberhasilan untuk tenis Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia,